Halo, kembali lagi di podcast Flip Fun Learning in Podcast. Kenalkan, saya Natasha Evania dan hari ini kita bakal ngobrol santai soal sesuatu yang serius tapi sering dianggap tabu, yaitu mengenai kesehatan mental. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas topik mengenai understanding mental health and the stigma behind embrace understanding and kindness support each other mental well-being. Jadi bagaimana cara kita untuk lebih aware dan mendukung orang-orang yang berada di sekitar kita yang memiliki masalah dengan kesehatan mentalnya. Nah, sebelum itu, di episode kali ini saya tidak sendirian. Saya berbincang dengan Ibu Istiana Tajudin, Magister Psikologi Psikolog, yang merupakan dosen prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan juga psikolog associate Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Maros. Ibu Istiana, apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita mulai, mungkin Ibu Istiana jika tidak keberatan bisa ceritakan sedikit tentang diri Ibu. Saya yakin di sini banyak pendengar yang penasaran dengan pengalaman Ibu selama menjadi psikolog. Apa kesan-kesan yang Ibu dapatkan selama menjadi psikolog? Iya, psikolog itu profesi bantuan ya. Jadi layanan yang memang orangnya harus concern ya, harus peduli terhadap kesehatan mental orang lain. Gitu. Jadi underline-nya itu peduli dulu. Nah, jadi satu pengalaman yang sangat menarik buat saya menjadi seorang psikolog itu justru saat COVID-19. Gitu ya, karena tidak pernah ada yang menyangka bahwa kondisi fisik itu relate dengan kondisi psikologis. Biasanya orang melihat kondisi fisik ya fisik, psikologis ya psikologis gitu ya. Tetapi kondisi fisik itu di COVID-19 terbukti bahwa kondisi fisik sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis. Ada begitu banyak gejala kesehatan mental yang terjadi di saat COVID-19 dan waktu itu bekerja sama dengan Satgas COVID Provinsi, saya diberi kesempatan untuk memberikan motivasi untuk sembuh bagi para penyintas COVID-19. Jadi waktu itu seru sekali karena saya dari rumah via Zoom gitu ya, Zoom saya dipasang lebar gitu di hotel-hotel. Jadi kalau dulu kan ininya di hotel-hotel ya, nah, seperti itu. Lalu waktu itu tidak ada yang terpikirkan bahwa misalnya ini nanti dibayar apa, lalu nanti bagaimana cost-nya dan sebagainya. Sebagai ilmuwan saya memang sangat senang untuk berbagi gitu ya. Nah, tetapi ternyata Tuhan itu memang maha baik menurut saya karena perjalanan melayani orang-orang para penyintas COVID-19 ini dalam menghadapi situasi kesehatan mentalnya itu kemudian didengar oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Lalu kemudian saya menjadi satu-satunya ya akademisi di Indonesia, seorang psikolog yang diutus untuk belajar tentang penanganan kesehatan mental di Amerika Serikat selama 20 hari. Waktu itu saya mendatangi 5 negara bagian. Dan di situ memang belajar banyak sekali tentang bagaimana sebenarnya penanganan kesehatan mental. Ya, jadi kalau di luar negeri kesehatan mental itu isu yang penting tapi tidak tabu. Gitu ya. Jadi dia bukan hal yang kemudian ditabukan lalu kemudian orang menjadi malu gitu ya ketika punya isu kesehatan mental karena memang juga pusat-pusat kesehatan mentalnya itu sudah sangat diketahui oleh publik gitu ya dan orang tahu etikanya. Jadi etika berhadapan dengan orang dengan isu kesehatan mental seperti itu. Baik, terima kasih atas sharing-sharingnya tadi mengenai pengalaman Ibu selama menjadi psikolog. Ya. Nah, selanjutnya kita akan mulai podcast ini dengan pertanyaan pertama, yaitu mengenai kenapa kesehatan mental itu sangat penting. Kenapa kesehatan mental itu penting? Kalau misalnya teman-teman di kedokteran belajar nanti tentang kesehatan jiwa gitu ya, nanti akan ada standar penilaian tentang keberfungsian seseorang, namanya GAF gitu ya. Jadi bagaimana orang bisa berfungsi dalam kehidupan sehari-harinya, dan itu standar penilaiannya itu adalah kesehatan mentalnya.
bagaimana dia berelasi dengan orang-orang di sekitar, ya, bagaimana dia berelasi dengan dirinya sendiri, bagaimana dia menjalani perannya. Nah, jadi kenapa kesehatan mental itu penting? Sederhana, misalnya contohnya gitu ya. Kalau misalnya adik-adik lagi mau ujian, gugup, nah kira-kira biasanya apa yang terjadi? Secara fisik, reaksi fisiknya apa? Gemetar. Gemetar. Nah, gitu ya. Jadi kadang kita gemetaran, kemudian kita sakit perut tiba-tiba gitu ya. Malah kadang misalnya kalau terlalu gugup ya, tidak mampu mengatasi gejolak emosi, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah malah aduh saya nggak usah ujian deh gitu ya. Nah, jadi aduh saya nggak jadi deh, batal deh ujiannya gitu. Jadi itu yang sederhana. Itu sebenarnya normal, tetapi apa namanya, orang tanpa sadar bahwa itu adalah isu kesehatan mental juga gitu ya. Nah, jadi kenapa kesehatan mental itu penting? Penting karena kesehatan mental menyokong, mendukung bagaimana orang berfungsi dalam kehidupannya sehari-hari. Seperti itu. Kita nggak bisa tuh belajar dengan baik kalau kita punya banyak masalah, karena itu akan memecah konsentrasi kita. Kita akan menjadi kesulitan untuk kemudian berkomunikasi dengan orang lain, ya, kalau kita misalnya dalam keadaan yang cemas, atau misalnya pada teman-teman yang mengalami kecemasan sosial, itu menjadi berat sekali rasanya. Walaupun katanya kayaknya komunikasi apa sih, cuma ngomong biasa gitu ya, tapi buat orang-orang dengan isu kesehatan mental tertentu itu menjadi tidak ringan ya. Jadi kenapa kesehatan mental itu penting? Karena dia mempengaruhi banyak sekali hal di dalam kehidupan kita. Itu. Baik, jadi itu ada standar penilaiannya ya, Bu? Ya? Yes, ada. Baik. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa saja yang biasanya bikin orang salah paham, salah pandang tentang kesehatan mental? Iya, jadi sebenarnya yang salah pandangnya itu kalau misalnya orang itu punya isu kesehatan mental gitu ya. Jadi misalnya kalau apa namanya, tidak usah yang terlalu berat ya, seperti schizofrenia itu tidak usah terlalu berat. Itu terlalu berat schizofrenia itu. Stres aja. Sekarang nih kalau ditanya, kamu stres nggak? Jawabannya Sedikit. sedikit ya. Umumnya orang jawab apa? Umumnya jawab apa? Tidak. Enggak, iya. Kenapa? Karena orang menganggap bahwa masa sih saya stres gitu ya, gitu. Jadi masa saya stres, enggak elok rasanya kalau saya mengakui bahwa saya stres. Padahal setiap hari orang itu stres, ya. Kita macet di jalan, aduh kenapa macet? Itu reaksi stres gitu ya kan. Kita apa namanya, merasa kenapa saya nggak bisa kemana-mana gitu ya, kenapa saya harus ada di sini, traffic jam misalnya. Atau misalnya mau podcast nih kayak gini ya, terus tiba-tiba hostnya terlambat datang, ya misalnya ya, aduh gitu ya, temennya yang panik barangkali gitu ya, aduh gimana ya gitu, aduh nggak enak nih sama pembicaranya, misalnya kayak gitu. Itu stres. Tetapi stres itu bisa dikelola ya. Jadi stres itu sebenarnya ada dua macam. Orang yang orang nggak tahu, karena stigmanya semua jenis stres itu buruk. Padahal sejatinya kalau kita stres sebenarnya keadaan, kalau kita bisa beradaptasi, maka itu cara kita untuk bertumbuh gitu. Jadi kenapa orang salah pandang? Karena selalu dari dulu dianggapnya stres itu jelek gitu ya. Itu yang ringan-ringan aja ya, yang pasti kita alami. Stres itu tiap hari orang stres gitu ya. Ada yang bisa hadepin, ada yang nggak bisa. Anak kedokteran belajar tiap hari, capek nggak? Capek. Capek. Kan sistem blok ya. Iya. Ya, jadi kan sistem blok, ujiannya mungkin hampir tiap pekan ujian gitu ya. Itu kan stressful juga gitu. Tapi kan ada yang bisa hadepin, ada yang mungkin aku step back dulu deh gitu, atau mungkin ada yang ya udahlah pasrah aja gitu ya. Mau jawab apa di ujian entahlah gitu. Jadi itu apa namanya, salah pandangnya yaitu karena orang tidak cukup informasi juga. Jadi tidak ada informasi, makanya podcast gini bagus nih, gitu ya. Jadi karena orang nggak punya tuh cukup informasi bahwa nggak apa-apa sih sebenarnya orang punya isu kesehatan mental, itu biasa. Karena kita manusia gitu ya, gitu. Mengalami goncangan mental itu normal dan wajar, gitu. Sama-sama seperti
tidak ada manusia yang nggak pernah sakit secara fisik, gitu ya kan? Kayaknya nggak ada deh. Nggak pernah sakit sama sekali? Pernah. Iya pernah, ya kan? Minimal batuk-batuk, flu, gitu kan? Iya. Ya stres itu semacam itu juga, gitu ya. Sesuatu yang ringan saja dan kalau kita cepat beradaptasi, semuanya bisa berjalan baik. Baik. Gitu. Jadi ini semua tergantung cara beradaptasinya juga ya Bu ya? Yes, ya. Oke, selanjutnya ini bagaimana cara kita membantu merangkul teman kita, mensupport teman kita yang lagi kesulitan dengan masalah mentalnya? Iya, kalau dulu saya belajar di waktu ke Amerika itu di SMA, ya saya ke SMA, kita diminta ke sana, terus bertemu dengan anak-anak SMA. Mereka itu tiap hari diminta untuk bertanya ke teman-temannya, apalagi kalau temannya itu sudah jarang hadir, gitu ya kan, ada teman-teman kita, dan ini karena di Indonesia itu makin hari orang makin individualis, gitu ya, yang ternyata orang yang budayanya individualis malah maunya lebih komunal, gitu ya, malah maunya lebih saling peduli, gitu. Nah, mereka punya kebiasaan bertanya a simple question, are you okay? Gitu. Nah, sayangnya di Indonesia itu terlalu normatif. Kalau ditanya are you okay? Yes, I'm okay. Gitu ya. Padahal kan itu adalah kesempatan untuk menceritakan ke teman kita apa sih sebenarnya keadaan saya, gitu. Karena di Indonesia terlalu banyak isu yang mengikuti ketika kita mau curhat ke teman. Ada trust issue, gitu ya. Ya jangan-jangan saya curhat terus dijadiin SG lagi, gitu ya. Saya curhat dijadiin IG story misalnya, gitu ya. Gitu. Jadi memang apa namanya? Jadi kalau saya rajin-rajin tanya ke temennya, kalau misalnya temennya ada perubahan, itu silahkan ditanyakan, gitu ya. Terus kemudian jangan langsung selalu kebelet pengen kasih solusi, ya. Be a good listener dulu, ya. Jadi pendengar yang baik dulu aja, gitu ya. Jadi kamu mau cerita apa, saya dengerin. Saya ada di sini karena ditemani itu membuat orang-orang yang punya isu kesehatan mental itu merasa berharga, gitu, bahwa apa yang dialami itu dianggap penting oleh orang lain, seperti itu. Kemudian yang terakhir, just in case misalnya masalah itu terlalu berat, silahkan Anda refer, gitu ya. Jadi silahkan boleh ditemenin, ya. Saya punya banyak klien juga, mahasiswa-mahasiswa, gitu ya. Biasanya dia ditemenin temannya atau misalnya dia datang sendiri. Itu karena kadang-kadang ketika kita bermasalah bukan kita nggak ngerti solusinya, cuman kita kadang nggak yakin itu solusinya apa enggak, gitu ya, atau misalnya tapi memang ada yang kadang-kadang saya nggak tahu sebenarnya inti masalahnya saya apa, gitu. Jadi misalnya sebenarnya demamnya karena infeksi di dalam tubuh, tapi yang diturunkan hanya demamnya aja, infeksinya nggak dicari di mana, gitu. Akhirnya nggak selesai-selesai. Nah sama, kondisi psikologis juga begitu. Kadang-kadang kita merasa kenapa ya saya mood swing banget, gitu ya, emosinya kayaknya nggak bisa diatur, gitu. Tapi kita nggak cari tahu apa sih yang bikin emosi saya seperti ini, gitu. Nah itu sebabnya kita butuh orang lain, gitu. Jadi banyak orang yang merasa saya nggak perlu orang. Saya, oh iya, sosok tangguh anak-anak sekarang ya. Karena katanya dia harus tangguh, harus kuat, tertawalah walaupun harusnya kamu nangis. Ya enggak dong, ya kalau harus nangis ya nangis aja, gitu ya, nggak usah pakai ketawa, gitu. Jadi dengan informasi-informasi seperti itu juga kadang-kadang merubah bagaimana seseorang itu mau berbagi, gitu ya. Jadi kalau saya nggak perlu sok kuat karena kita punya banyak resources, makanya perlu banyak teman, gitu ya. Dan perlu tahu kemana kalau kita mau konsul ya tentang masalah kesehatan mental. Baik, jadi tadi Ibu tadi katakan juga bahwa bagaimana menjadi pendengar yang baik. Tadi Ibu ada singgung mengenai pendengar yang baik. Apakah yang harus diperhatikan dari pendengar yang baik? Apakah kita harus tidak menyakiti perasaan teman kita atau pendengar kita? Bagaimana Bu menurut Ibu? Menjadi pendengar yang baik, yang pertama sekali kita memang perlu punya ketulusan ya. Jadi bukan modus ya, jadi tulus nggak modus ya. Ya kali gitu kan. Ya deh saya dengerin kamu gitu, tapi nggak tahu apa tuh ada kepentingan apa di belakang gitu ya. Jadi
perlu peduli dulu dengan masalah orang itu. Yang kedua, gesturnya diperbaiki gitu ya. Jadi kadang-kadang teman kita mau cerita, tapi kita juga sibuk tuh. Ini nih yang paling ngedistract gitu ya. Ya gitu. Jadi teman kita cerita, teman kita cerita kita aja sibuk gitu, scrolling gitu. Terus nanti dia tanya, jadi gimana? Namanya siapa? Natasha. Oke, gimana Natasha? Terus karena Natasha sibuk scrolling, ya gimana ya? Bingung sendiri. Iya gitu. Jadi usahakan ketika mendengarkan teman kita itu ada eye contact, betul-betul kita menghadirkan diri di situ, kita istilahnya here and now gitu ya, kita betul-betul ada hadir di situ karena kadang fisiknya aja tuh kita di sini tapi pikirannya melayang-layang. Nah, kalau mau mendengarkan teman dengan isu kesehatan mental jangan. Jadi kalau kita mau mendengarkan teman dengan isu kesehatan mental kita harus here and now. Kita ada di situ dan kita memang betul-betul perhatian pada dia. Kemudian tidak menanyakan hal-hal yang tidak perlu gitu ya. Jadi kita tidak perlu melebar kemana-mana gitu. Jadi kita dengarkan aja. Nanti kalau misalnya dia tanya terus dia udah berhenti gitu, kasih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa membuat dia lebih paham tentang masalahnya kayak gitu. Gitu sih Kak. Jadi underline-nya tadi itu ketulusan ya. Yes, Baik. ya. Selanjutnya Bu, tadi Ibu katakan juga stigma kesehatan mental juga itu berpengaruh. Ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi stigma kesehatan mental tersebut yang beredar di masyarakat? Kalau untuk stigma kesehatan mental, yang pertama yaitu tadi sosialisasi, edukasi gitu ya. Terus menormalisasikan gitu bahwa isu kesehatan mental itu sebenarnya ada juga yang namanya glorifying mental health issues gitu ya. Jadi ada juga orang yang sekarang gejalanya bahwa dia malah bukan takut dengan stigma kesehatan mental, justru dia mau dikenal sebagai orang yang punya isu kesehatan mental karena merasa itu sebagai hal yang keren gitu. Jadi ada tuh ya, jadi ada orang-orang seperti itu sekarang. Nah, adapun dengan stigma, itu juga termasuk stigma ya, karena kesehatan mental itu sama sekali, kalau isu kesehatan mental itu sama sekali nggak keren gitu ya, tetapi itu adalah situasi yang harus segera kita atasi gitu. Jadi bagaimana kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat ya, nggak ada lain, nggak ada bukan ya edukasi. Jadi harus tetap diedukasi, harus tetap sosialisasi bahwa isu semua orang bisa terkena isu kesehatan mental, tetapi itu bukan berarti bahwa itu baik ya, artinya bahwa ya sudah nggak apa-apa gitu dan nggak diapa-apain gitu, bukan kayak gitu, tetapi harus segera diatasi pada pihak-pihak yang benar gitu ya. Ya kalau di Indonesia ya sebutlah kita misalnya ada psikolog, ada psikiater gitu ya. Kemudian kita juga kalau mungkin ada beberapa orang yang nyamannya sama spiritualis gitu ya, boleh silahkan gitu. Tetap. Baik, selanjutnya Bu, kenapa ya orang itu sering takut buat ngomongin masalah mental yang mereka miliki? Ya, karena biasanya bukannya mendapatkan bantuan, tetapi mendapatkan cemoohan gitu ya. Yang paling sering kedengeran kalau di Indonesia, kamu kayak orang kurang iman misalnya gitu. Saya malah pernah mendapati orang yang marah kepada anaknya gitu karena anaknya itu konsul ke psikolog gitu, terus dibilang ngapain konsul ke psikolog gitu, itu kayak orang nggak punya Tuhan gitu. Jadi orang masih selalu memberikan cap buruk ya ketika orang itu istilahnya self disclosure atau dia mengakui ya secara terbuka mengakui bahwa dia itu mengalami isu kesehatan mental, itu bukannya mendapatkan dukungan tetapi mendapatkan cemoohan. Makanya banyak yang merasa saya tidak perlu ya menyampaikan kalau misalnya ada isu-isu kesehatan mental yang saya hadapi gitu. Jadi pentingnya juga dukungan dari keluarga, dari teman-teman juga, bukan ngejudge ya Bu ya. Iya, betul. Baik Bu, jadi tadi kita membahas bagaimana cara kita menolong teman kita, mensupport teman kita. Sekarang kita bergeser ke diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan kalau merasa sendiri dalam masalah kesehatan mental yang kita alami?
Biasanya itu tadi ya, jadi rentetannya karena malu gitu ya, karena malu tidak mau terbuka sehingga lebih merasa sendiri. Dan memang ada beberapa gejala-gejala isu kesehatan mental yang kemudian memang membuat orang itu merasa lonely, contohnya seperti depresi. Orang depresi biasanya kecenderungannya memang merasa sepi, sendiri seperti itu. Nah, kalau seperti itu apa namanya, silahkan kalau merasa sendiri, saya sih mau bilang yakinilah bahwa tidak ada orang yang benar-benar sendiri gitu ya. Minimal kamu ada Tuhan yang nemenin gitu. Jadi tidak ada orang yang betul-betul tidak ada yang membersamai kita kayak gitu. Jadi dan yang kedua, sebenarnya kadang-kadang mereka hanya tidak sadar, kita hanya tidak sadar bahwa sebenarnya kita punya resources yang banyak. Contoh ya misalnya saya pernah nih ada kasus dia merasa bahwa di dalam kelas selama kuliah dia itu nggak punya teman sama sekali gitu. Tetapi ketika saya tanya, masa dalam kamu sekelas berapa orang misalnya? 30 sekian orang. Di 30 sekian orang itu kamu bisa mention nggak? Misalnya 2 atau 3 nama aja yang biasanya menyapa kamu setiap hari ketika kamu berada di kampus gitu. Nah, itu baru dia apa namanya menyebut beberapa nama. 1 detik. Ternyata kan bisa gitu. Bahwa perasaan sendiri itu memang bagian dari dampak ketika kita mengalami apa namanya misalnya seperti depresi gitu ya. Apalagi di tengah situasi yang individualis seperti ini. Kalau saya silahkan kalau merasa sendiri, kalau memang misalnya Anda tidak punya cukup tenaga ya untuk kemudian mencari-cari siapa sebenarnya dukungan sosial yang saya punya gitu, silahkan Anda ke psikolog, silahkan ke psikiater, ke profesional lah. Tidak perlu takut gitu. Kenapa? Karena profesional itu yang pertama secara sekolah ya sudah sesuai dengan ilmunya. Yang kedua dia juga punya sumpah terhadap etika gitu ya. Jadi kadang-kadang yang paling ditakuti orang itu adalah kalau informasinya bocor. Baik Bu, jadi pertanyaan terakhir tadi telah menjadi penutup dalam sesi podcast kita. Jadi penting sekali kesehatan mental. Kita juga tadi niatkan untuk bisa menjadi good listener, pendengar yang baik, dan juga teman-teman jangan pernah merasa sendiri karena pasti ada teman-teman yang peduli juga. Dan ingat, jadi pendengar yang baik itu kunci buat bantu orang di sekitar kita, orang lain. Jadi yuk kita sama-sama bangun suasana yang mendukung kesehatan mental kita semua. Terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan podcast ini hingga akhir. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Istiana yang telah menyempatkan waktu dan berbagi tentang awareness terhadap kesehatan mental yang kiranya bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Kalau teman-teman suka dengan podcast ini, jangan lupa untuk memberikan rating, review, dan subscribe di YouTube. Hal ini akan membantu kami untuk terus membuat konten podcast yang bermanfaat dan menarik untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.